Sebuah desa berkabut di Pulau Bali sekitar tahun 1999. Wengi, tidak bisakah kamu merubah tempat tugasmu? Seorang pria dengan uban di rambutnya menatap sendu kepada putri semata wayangnya. Tidak bisa, Pak, kata si Wengi. Setelah mendapat surat tugas, Wengi mengetahui kalau dia akan bertugas menjadi bidan di sebuah desa terpencil di Bali. Ya, Wengi memang asli Bali, tapi desa yang dia tuju adalah desa yang sangat jauh jaraknya dari kota, dan tentu fasilitasnya tidak akan memadai. Walau di dalam hati terasa berat, namun ini adalah tugas mulia. Wengi harus kuat. Sore hari, gadis itu masukkan barang-barangnya ke dalam koper. Sebentar lagi, mobil yang akan mengantarnya ke sana akan menjemputnya ke rumah. Pak, tepukan halus menyapa bahu sempitnya. Nak, sembayang dulu di sanggah, ujar Ibu Wengi. Sanggah adalah tempat sembayang yang terdapat di pekarangan rumah umat Hindu di Bali. Wengi bersembahyang dengan khusyuk, meminta perlindungan kepada Tuhan agar dia selamat saat menjalankan tugas. Beberapa saat kemudian, Wengi selesai sembahyang dan mobil yang mengantarnya sudah berada di depan rumah. Wengi berpelukan sesaat dengan ayah ibunya, melambaikan tangan sejenak. Hati Wengi mencelos ketika melihat sorot mata sang ayah yang terlihat sangat sedih. Wengi langsung memalingkan wajahnya ke arah lain, lalu memasuki mobil. Mobil pun melaju dari Denpasar menuju ke utara Pulau Bali. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 2 jam, sampai akhirnya si sopir dan Wengi melewati sebuah hutan pinus yang sangat rimbun. Udara dingin menggigit kulitnya, sehingga Wengi cepat-cepat menaikkan jendela mobil. Gadis itu melirik ke kanan dan ke kiri. Hanya ada pohon-pohon dan semak belukar di sepanjang perjalanan. Wengi melirik sekilas ke arah jam tangannya. Pukul 8 malam. Jalanan aspal yang basah penuh dengan dedaunan kering. Kabut begitu tebal hingga Pak sopir melaju dengan sangat pelan karena kesusahan melihat jalanan. Walau lampu mobilnya terlihat baik-baik saja, namun tidak cukup untuk menembus kabut tebal itu. Tidak ada satupun orang yang lewat atau pemukiman di hutan pinus itu. Sangat sunyi, hanya terdengar mesin mobil. Bahkan Wengi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Apalagi sepanjang perjalanan, Pak sopir ini tidak banyak bicara. Pak, apa benar ini jalannya? Tanya si Wengi. Benar nak, jawab sopir itu sekenanya. Karena laju mobil yang pelan, Wengi bisa memperhatikan kalau di beberapa tempat yang dilaluinya, tepatnya di bawah beberapa pohon, ada tugu atau pelinggih yang di atasnya penuh dengan sesajen. Ada juga sebuah pohon beringin besar yang batangnya dililit oleh kain hitam putih bercorak kotak-kotak seperti papan catur. Sebagai orang Bali, Wengi sudah memahami kalau itu adalah bentuk penghormatan kepada ciptaan Tuhan, seperti pohon besar yang memberi oksigen serta air, sehingga orang-orang tidak bisa sembarangan menebang pohon, dan lebih menekankan untuk menjaga kelestariannya. Jalanan yang basah dan berkabut itu berkelok-kelok. Semakin ke dalam, jalannya makin sempit. Cit! Sopir tiba-tiba mengerem mendadak, membuat Wengi hampir terperosok ke depan. Ada apa, Pak? Pekik si Wengi sambil kepalanya melongok ke arah depan. Ada
Ada ular, nak, jawab si bapak pelan. Lantas kembali melanjutkan perjalanannya. Wengi menahan nafasnya sejenak. Dia mulai merasa takut. Beberapa saat melewati jalan berkelok. Mereka melewati hutan bambu yang sepertinya ada jurang di sampingnya. Dan di tengah jalan hutan bambu itu, mobil tiba-tiba berhenti. "Ada apa lagi, Pak?" tanya Wengi dengan cemas. "Mungkin ada yang rusak di depan." "Diam di sini dulu ya, nak," jawab Pak sopir itu kemudian keluar. Jujur, jantung Wengi berdetak sangat cepat karena hutan bambu ini terlihat sangat misterius dan gelap. Batang-batang bambu saling bergesek karena tertiup angin, menghasilkan bunyi-bunyi aneh. Kreot, kreot, kreot. Wengi melihat ke arah kanannya yang merupakan gugusan bambu. Sekilas, dia melihat bayangan hitam besar yang melesat di sela-sela pohon bambu. Wengi mengercap-ngercapkan matanya pelan, lalu kembali memfokuskan penglihatannya. Namun, tidak ada siapapun. Gadis itu lantas cepat-cepat menghadap ke depan. Sopir itu terlihat membuka kap mobilnya. Tidak sampai 5 menit, Pak sopir itu kembali ke dalam mobil, dan akhirnya mobil hidup kembali. "Siapapun yang menghuni di sini, saya meminjam jalan sebentar. Saya mau ngantar ibu bidan ini," gumam Pak sopir itu. Wengi juga berdoa dalam hati, berharap agar mereka selamat sampai tujuan. Beberapa saat melewati hutan yang misterius dan mencekam. Akhirnya mereka sampai di sebuah pemukiman dengan sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu. Wengi bernafas lega ketika melihat lampu-lampu berwarna kuning yang terlihat di beberapa teras rumah. Ternyata ada listrik di desa ini. Wengi sudah khawatir kalau dia akan berteman dengan kegelapan saat bertugas di sini. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di sebuah rumah beton dengan ukuran sedang. Wengi dan Pak sopir itu keluar dari mobil. Wengi melihat ada seorang lelaki berkulit keriput, memakai pakaian khas Bali dan udeng. Udeng adalah ikat kepala yang digunakan oleh laki-laki Bali. Lelaki itu memasang senyum, sehingga kedua matanya menghilang menjadi garis tipis. "Selamat malam, Bapak dan Ibu," ujar lelaki itu dengan ramah. "Selamat malam, Pak," jawab Wengi. "Saya Bapak Kedut. Kepala ada di sini. Boleh tahu dengan Ibu siapa?" ujar bapak itu lembut. "Saya Luh Wengi, Pak, dari Denpasar," jawab Wengi. Bapak Kedut menaikkan sebelah alisnya. "Wengi?" "Iya, Pak, saya lahir malam hari," jawab Wengi sambil tersenyum. Ya, Wengi berarti malam dalam bahasa Bali. Dalam bahasa Jawa juga seperti itu. Bapak Ketut mengangguk, lantas mempersilahkan Wengi untuk masuk ke dalam. Wengi cepat-cepat masuk karena udara begitu dingin. Bahkan kabut masih menyelimuti sampai di sini. Wengi baru saja ingat kalau dia belum mengambil kopernya. Namun sebelum dia keluar, Pak sopir sudah membawakannya koper itu. Wengi berterima kasih. Sedetik kemudian, Pak sopir pamit untuk kembali lagi dan meninggalkan Wengi seorang diri di sana. Gadis itu duduk di sebuah tempat duduk kayu. Di tangannya kini sudah ada segelas air jahe yang dibuatkan oleh Bapak Ketut. "Terima kasih Bu Wengi sudah bertugas di desa kami. Kami sangat membutuhkan tenaga kesehatan seperti kamu. Semoga kamu betah di sini ya, Nak." Bapak Ketut kembali melempar senyum. "Sudah tugas saya, Pak. Ngomong-ngomong, apa saya akan bertugas di sini? Atau ada bangunan khusus puskesmas?" "Bangunan khusus puskesmas belum ada. Rumah saya ini bisa digunakan sementara. Lagian juga
rumah saya ini tidak dihuni. Ini sebenarnya rumah punya anak saya, tapi anak saya sudah pindah ke kota. Jelas Bapak Ketut, menyebabkan Wengi mengangguk-angguk. Ibu Wengi, ngomong-ngomong, sebelum bertugas, saya ingin menyampaikan suatu hal. Intonasi bicara Bapak Ketut yang tadinya ceria, sekarang berubah menjadi serius, membuat suasana menjadi sesak. Mata abu-abu orang tua itu menatap tajam mata coklat milik Wengi. Apa itu, Pak? Wengi menaruh gelas itu di atas meja di depannya. Perhatiannya fokus pada orang tua itu. Kamu tidak boleh keluar saat sandikala, kecuali sangat penting atau benar-benar perlu. Bu Wengi kan orang Bali, jadi sudah pasti paham kan? Ujar Bapak Ketut. Wengi menganggukkan kepalanya singkat. Sandikala adalah waktu pergantian siang atau malam, sekitar pukul 6 sore sampai jam 7 malam. 3 menit kemudian Bapak Ketut pamit dari sana. Kalau ada apa-apa, panggil Bapak saja ya. Bapak ada di seberang jalan sana. Bapak Ketut menunjuk rumah besar yang terbuat dari kayu tepat di seberang jalan. Iya Pak, terima kasih, jawab Wengi sambil tersenyum. Bapak Ketut kemudian benar-benar pergi dari rumah itu. Ketika akan menutup pintu, Wengi melihat ada seorang wanita cantik berpakaian adat Bali sedang berdiri di bawah pohon besar, tepat di seberang jalan, menatap Wengi dengan pandangan yang sulit diartikan. Wengi mencoba tersenyum, namun tidak dibalas oleh wanita itu, membuat Wengi mengendikan dua bahunya acuh, lalu menutup pintu. Pagi, sekitar pukul 7, Wengi keluar dari rumah itu sambil menenteng sebuah tas yang berisi peralatan medis seadanya. Rencananya gadis itu mau berkeliling desa untuk memperkenalkan dirinya. Siapa tahu juga ada warga yang sakit, sehingga dia bisa membantu. Matahari sudah bersinar cerah, namun udara masih tetap dingin. Untung saja Wengi membawa jaket tebal. Dia mulai melangkahkan kakinya ke arah jalanan. Di sebelah kanan dan kiri ada banyak pohon jeruk, pisang, dan kopi. Di jalanan juga Wengi berpapasan dengan anak-anak yang sedang bermain tojangan. Tiba-tiba Wengi mendengar ada suara tangisan wanita, dan beberapa warga keluar dari rumahnya menuju ke arah suara tangisan yang berasal dari salah satu rumah. Wengi pun bergegas dan mengikuti kemana warga itu pergi. Wengi melihat ada seorang ibu-ibu yang menangis kencang di depan sebuah kandang hewan, sampai dia lesehan di tanah dengan pakaian berdebu dan rambut berantakan. Sapinya, sapinya, teriak ibu itu. Beberapa warga dan Wengi melihat ke arah kandang. Gadis itu membelalakkan matanya ketika melihat sapi terbujur kaku dengan luka di perutnya. Beh, ini jeroannya pasti hilang, ujar salah satu pria. Sudah beberapa hari ini ada kejadian ini terus ya, seorang wanita berbisik di belakang Wengi. Ada apa ya sebenarnya, Bu? Tanya Wengi. Beberapa hari ini kasus hewan dengan jeroannya yang hilang terus berlanjut. Ada sesuatu yang memakannya, tapi kami tidak tahu apa itu. Anehnya, si pemakan ini hanya memakan jeroan ternak saja. Dia tidak mau memakan bagian tubuh yang lain. Jelas wanita itu yang membuat Wengi menahan nafasnya sejenak. Rumornya yang memakan ternak warga ini adalah siluman. Tapi tidak jelas juga. Tidak ada yang pernah melihat makhluk itu. Dan biasanya kejadian ini terjadi di bulan-bulan tertentu. Lalu kejadiannya berhenti begitu saja. Lalu beberapa tahun lagi dimulai kembali. Tapi kami tidak pernah tahu kapan mulainya sampai ada korban ternak seperti ini. Lanjut wanita muda itu. Lekek. Wengi menelan ludah kasar. Desa tempatnya bertugas tidak baik-baik saja.
Teringat kembali ekspresi ayahnya yang sendu ketika Wengi akan pergi. Sepertinya ayahnya itu sudah mempunyai firasat kurang baik sejak kepergian Wengi ke desa itu. Setelah berkeliling desa seharian dan memperkenalkan diri, Wengi baru kembali ke rumah itu sekitar jam 5 sore. Gadis itu langsung tidur karena kelelahan. Kemudian bangun sekitar jam 6 sore. Wengi meregangkan otot-ototnya yang kaku. Lantas berjalan mengambil handuk, hendak mandi. Kamar mandi berada di luar. Gadis itu berjalan ke arah pintu. Namun, saat akan membuka pintu, dirinya teringat dengan pesan Bapak Ketut. Jangan keluar di waktu sandikala. Alhasil, Wengi kembali ke kamarnya, menunggu agar waktu sandikala berakhir. Tidak ada televisi yang menemaninya. Wengi juga tidak memiliki ponsel di tahun 1999 itu. Jadi, gadis itu mengambil buku tentang kebidaannya, membacanya untuk membunuh waktu di kesunyian malam. Duk, duk, duk. Wengi menghentikan acara membacanya ketika mendengar suara langkah kaki besar-besar yang mengitari rumah. Duk, duk, duk. Langkah kaki itu semakin lama semakin mendekat. Langkah kaki itu berhenti. Sumbernya seperti di samping jendela kamarnya. Wengi melihat ke arah jendela yang sudah ditutupi oleh gorden berwarna merah. Jantung gadis itu bertalu dengan kencang. Tubuhnya kaku, ujung jari tangan dan kakinya mendingin. Nafasnya tersengal. Jangan-jangan itu maling, gumam Wengi. Walau tubuhnya sudah bergetar, gadis itu tetap berdiri, lalu menyambar sebuah sapu dan berjalan menuju jendela. Klekek. Wengi menelan ludahnya kasar. Tangan putihnya yang bergetar terjulur ke arah gorden. Set. Gorden dibuka. Tidak ada apapun. Sunyi, sepi. Wengi pun menghela nafas lega. Apa itu hewan ya? Gadis itu mengedarkan retinanya keluar jendela, lalu menutup gorden dengan cepat. Tidak Wengi ketahui, ternyata ada suatu entitas misterius dengan rupanya yang ditutupi gelapnya malam masih ada di bawah jendelanya. Pagi hari, pukul 6 pagi, Wengi berdiri di depan rumah Bapak Ketut. Ketukan 2 kali pada pintu mampu membuat seseorang membukakan pintu untuknya. Ialah seorang wanita dengan rambut beruban yang disanggul sederhana, berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar hingga kedua matanya membentuk garis. "Ibu bidan ya?" tanya wanita itu. Iya. "Ada Bapak Ketutnya?" jawab Wengi. Lantas wanita tua itu mengangguk, mempersilahkan si Wengi untuk masuk. Wengi melihat Bapak Ketut yang keluar dari sebuah kamar. "Oh, Bu Wengi, ada apa?" Senyuman ramah Bapak Ketut mengambang. "Gini Pak, kemarin malam ada suara duk-duk-duk yang mengelilingi rumah. Pas tengah malam juga ada suara begitu. Kira-kira itu apa ya?" jelas Wengi. Wengi melihat raut wajah Bapak Ketut yang menegang, namun sedetik kemudian kembali tersenyum. "Oh, jangan khawatir Bu, itu sepertinya anak sapi yang suka lancong ke perkarangan rumah," jawab Pak Ketut dengan cepat. Wengi menaikkan sebelah alisnya. Setidaknya, kalau itu benar-benar anak sapi, kenapa saat langkah kaki sapi itu berhenti di dekat jendela, kenapa Wengi tidak melihat wujud sapinya? Apa sapinya memiliki kecepatan tinggi untuk bergerak? Entahlah. Dan juga, hewan seperti sapi, bukankah kebanyakan tidak aktif di malam hari? Membingungkan.
Oh, begitu ya Pak. Saya kira apa? Wengi tertawa pelan di akhir kalimat sambil menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. Iya, kami juga sering mendengarnya di malam hari. Anak sapi itu tidak bahaya kok, tegas Pak Ketut. Bu Bidan, makan dulu, saya sudah masak, ujar wanita tua itu. Ini istri saya Bu, panggil saja Meme Ketut. Pak Ketut menunjuk istrinya yang sedang meletakkan beberapa piring di atas meja. Meme dalam bahasa Bali berarti ibu. Oh, Meme Ketut. Aku tidak lapar. Lain kali saya minta ya. Terima kasih ya Bu, ujar si Wengi. Lantas gadis itu cepat-cepat pamit dari rumah Pak Ketut. Ada yang tidak beres, gumam Wengi sambil menyeberang jalan. Sementara itu, di rumah Pak Ketut, Meme Ketut terlihat menatap suaminya dengan mata yang bergetar. Jangan-jangan itu adalah makhluk katuk-tuk, ujar Meme Ketut. Ya, mungkin saja itu makhluk katuk-tuk. Tapi jangan bilang ke Bu Bidan ya, supaya dia tidak pulang. Siapa nanti yang mengobati warga yang sakit kalau dia nggak kerasan terus pulang, ujar Bapak Ketut. Lantas beliau kembali masuk ke kamarnya. Sementara dari jendela dapur, Meme Ketut menatap sedih ke arah rumah yang dihuni oleh Wengi. Dini hari, pukul 3. Ketukan pintu dengan ritme cepat membuat Wengi terbangun dari tidur lelapnya. Kaki-kakinya melangkah cepat ke arah pintu, walau sempat menendang kaki meja yang membuat jari kelingkingnya berdenyut. Cekrek! Wengi melihat sepasang suami istri muda. Si istri menggendong seorang bayi. Bu Bidan, tolong sebentar, anak saya panas. Si ibu berbicara dengan suara bergetar, menyebabkan Wengi cepat-cepat menyuruh sepasang suami istri itu masuk. Wengi mengeluarkan peralatan medisnya, memeriksa bayi yang memiliki anting di kedua telinganya itu dengan cekatan. Sedetik kemudian, Wengi mengangguk singkat, paham dengan diagnosa yang ada di kepalanya. Jari-jari lentiknya lantas mengambil sebuah sirup dengan kotak berwarna merah. Berikan sirup ini 3 kali sehari ya, ujar Wengi lembut, menyebabkan kedua suami istri itu mengangguk. Bu Bidan tinggal di sini sendirian ya, ujar ibu muda itu. Wengi mengangguk sebagai jawaban. Bu Bidan hati-hati ya, kalau ada apa-apa tinggal minta bantuan orang di sekitar sini, ibu itu berujar pelan. Mata hitamnya menatap mata coklat milik Wengi dengan tatapan awas, menyebabkan Wengi menaikkan sebelah alisnya. Memangnya ada apa ya Bu? Tanya Wengi hati-hati. Suami istri itu saling berpandangan sejenak. Lalu detik berikutnya menatap Wengi berbarengan. Yang penting Bu Bidan jangan keluyuran waktu sandikala. Bapak muda itu menggendong bayinya dan mereka berdiri. Terima kasih Bu Bidan, kami pulang dulu ya. Ibu muda itu menyerahkan beberapa lembar uang pada Wengi, lalu berbalik duluan, diikuti oleh suaminya. Sedangkan Wengi hanya menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. Ada apa sih di desa ini? Gumam Wengi dalam hati. Wengi seperti dihadapkan oleh teka-teki dengan sejuta arti. Menangkap gelagat orang-orang di desa ini juga mengantarkannya pada rasa tidak nyaman. Mereka semua baik, namun dalam mata mereka seperti terselaputi oleh kegelisahan dengan penyebab yang masih misterius. Wengi lantas mengantar suami istri itu keluar rumah. Mereka terlihat berjalan ke arah utara sambil si bapak muda membawa senter. Wengi memperhatikan kemana suami istri itu pergi. Namun, lama-kelamaan, keberadaan mereka hilang tertelan kabut malam. Wengi hendak menutup pintu. Namun, dirinya ini lagi-lagi melihat seorang wanita berpakaian adat Bali sedang berdiri di seberang jalan, tepatnya di bawah pohon.
Wanita yang sama dilihatnya ketika Wengi sampai pertama kali di sini. Wanita dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Dan untuk apa dia berdiri di tengah malam berkabut seperti ini? Apa yang dilakukannya? Brak! Wengi langsung menutup pintunya dengan cepat. Setelah melayani beberapa warga yang datang berobat dari pagi hingga sore, malam ini Wengi rebahan di kasurnya. Gadis cantik itu memejamkan matanya, ingin sekali segera menyusul alam mimpi. Sedetik kemudian, matanya kembali terbuka lebar. Oh iya, aku kan belum mandi, pekik si Wengi. Tubuhnya langsung menggelinjang bangun, lalu menyambar handuk serta alat mandi yang terletak di samping meja. Dia keluar dan berjalan ke arah kamar mandi. Sejenak, Wengi melihat ke segala arah. Bulan dan bintang ditelan gelapnya awan hitam. Kelap-kelip di langit bukanlah bintang, namun seperti petir. Tapi tidak ada hujan. Di sekeliling desa begitu sepi. Sama sekali tidak ada orang yang lewat. Hanya beberapa anjing yang melolong bersamaan, membuat Wengi bergidik ngeri. Desa terlihat misterius dalam balutan kabut malam. Pohon-pohon seakan berbisik satu sama lain ketika angin menerpa mereka. Tiba-tiba, Wengi merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Namun ketika melihat ke segala arah, tidak ada siapapun. Ah, cuma perasaanku saja, gumam Wengi. Lalu cepat-cepat masuk ke dalam kamar mandi. Wengi mulai menanggalkan pakaiannya, menggantungnya di paku yang tertancap di tembok, hingga dia benar-benar telanjang sekarang. Lantas jari-jari lentiknya menyentuh gagang gayung. Bruk! Wengi menahan nafasnya ketika mendengar bunyi seperti kelapa jatuh tepat di samping kamar mandi. Ah, mungkin itu memang kelapa, hibur Wengi dalam hati. Walau kenyataannya dia tahu kalau tidak ada pohon dengan buah apapun yang tumbuh di sekitar kamar mandi ataupun pekarangan rumah. Gadis itu cepat-cepat melakukan kegiatan mandinya, hingga beberapa saat kemudian dia selesai. Kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar mandi dengan wajah yang masih basah dengan air. Sejenak, Wengi celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, berharap menemukan sesuatu yang jatuh tadi. Namun, karena keadaan gelap, dia tidak melihat apapun. Masih dengan sikap awas, jantungnya berdebar ketika kembali merasa diawasi. Namun hanya gelap malam yang mengintai. Detik berikutnya, Wengi berlari masuk ke dalam rumah, mengunci kamar rapat-rapat. Tepat setelah memasuki kamar, mata coklat madunya melihat ke arah jam. Pukul 7:04 malam. Wengi malam itu ingin berjalan-jalan kembali. Dia ingin menjelajah sekiranya ada apa saja di desa ini. Jalan-jalan menggunakan sepeda ontel di sore hari sangat menyejukkan. Tidak seperti di Denpasar yang panas dari pagi sampai pagi. Wengi terus mengayuh sepedanya sambil menikmati pemandangan matahari terbenam di balik bukit. Langit berwarna jingga dengan bias warna ungu membuat sunset sangat cantik di desa dengan udara dingin ini. Wengi mendecih ketika menyadari rantai sepedanya lepas dari tempatnya. Gadis itu menjongkrak sepedanya, lalu menunduk melihat rantai yang sudah terurai ke bawah. Wengi tidak bisa membenarkan rantai seperti ini. Gadis itu celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, berharap ada orang yang bisa dia mintai tolong. Namun, bukannya orang yang dia lihat, malah sebuah papan yang terbuat dengan kayu rapuh, bercat putih yang sudah mengelupas. Tulisannya berwarna hitam, bertuliskan
Setra. Begitulah tulisan di papan itu yang berarti kuburan. Wengi menghela nafas. Dia lantas berjongkok mencoba memperbaiki sendiri rantai sepeda itu dengan jari-jari lentiknya. Duh, gimana sih ini caranya? Gumamnya sedikit kesal. Om Swastiastu. Suara seorang kakek membuat Wengi melompat sehingga sekarang dia dalam posisi berdiri. Om Swastiastu. Wengi cepat-cepat mencakupkan tangan di depan dada, membalas sang kakek. Kakek itu memakai sebuah sarung hitam tanpa alas kaki, juga tanpa baju, membuat tulang iga-iganya itu terekspos sempurna. Rusak itu, nak, ujar kakek itu sambil menunjuk rantai. Iya, kek. Kakek bisa membantu saya, jawab Wengi. Sang kakek mengangguk, lantas berjongkok di samping sepeda Wengi. Jari-jari keriputnya menata ulang rantai itu agar berada di tempatnya. Sibuk memperhatikan si kakek. Tiba-tiba Wengi mencium bau yang sangat busuk, mirip seperti bangkai tikus. Alhasil, Wengi menahan nafasnya sesaat. Tidak berani langsung menutup hidung karena takut nanti kakek itu tersinggung. Tidak sampai 5 menit, rantainya sudah terpasang dengan baik. Kakek itu berdiri. Senyum Wengi mengambang hingga rona merah tipis terlihat di pipinya. Terima kasih ya kakek, pekik si Wengi. Iya, sama-sama. Coba dulu ya, nak, ujar kakek itu. Wengi pun dengan semangat naik ke atas sepedanya, mencoba mengayuhnya beberapa saat. Dan Wengi berhenti lalu merogoh sesuatu dari tasnya, mengambil beberapa lembar uang. Kakek, ucapan Wengi terhenti begitu saja ketika dia menoleh ke belakang dan tidak melihat kakek itu. Mata coklatnya berpedar ke segala arah. Tadinya dia hendak memberi uang sebagai ucapan terima kasih, namun kakek itu sudah hilang tanpa bekas. Jantung Wengi berdetak begitu cepat. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Tanpa menunggu detik berikutnya, Wengi mengayuh sepedanya dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, Wengi sampai di depan rumah. Sudah ada Bapak Ketut dan seorang nenek. Ini bidannya yang baru, Nek, ujar Bapak Ketut, memperkenalkan Wengi kepada seorang nenek. Wah, cantiknya. Dengan ibu siapa ini? Nenek itu tersenyum ramah, hingga keriput di sekitar matanya terlihat jelas. Saya Wengi, Nek. Akan berobat ya? Jawab Wengi turun dari sepedanya dan memarkirkan di depan rumahnya. Lalu mengelap keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Nenek itu mengangguk, sedangkan Bapak Ketut tersenyum. Wengi lantas mengajak nenek itu masuk ke dalam untuk memeriksanya, sementara Bapak Ketut menunggu di luar. Sembari mengecek tensi nenek itu, terlintas di kepala Wengi untuk bertanya sesuatu. Mungkin saja nenek ini tahu jawabannya. Nenek, saya kemarin malam mendengar ada seperti suara kelapa jatuh di sini. Tapi di sini kan tidak ada pohon kelapa. Kira-kira itu apa ya, Nek? Tanya Wengi dengan lembut. Wengi dapat melihat ekspresi nenek itu menegang. Tubuh ringkihnya pun ikut menegang. Nenek itu terdiam. Ingin Wengi bertanya sekali lagi. Namun Wengi tidak enak karena nenek itu terlihat tidak nyaman. Maka Wengi melanjutkan pemeriksaan dan memberi obat yang cocok pada si nenek itu. Tidak sampai 10 menit, kegiatan selesai, dan Wengi mengantar nenek itu keluar rumah. Sudah ya? Tanya Bapak Ketut itu. Iya sudah, Pak, jawab Wengi sekenanya. Bapak Ketut lantas menyerahkan beberapa lembar uang setelah Wengi menyebutkan nominal yang harus dibayar. Lalu Bapak Ketut mengajak nenek itu keluar dari pekarangan rumah. Namun, ketika sampai gerbang, nenek itu menoleh ke arah Wengi yang berdiri di ambang pintu. Tatapan nenek itu begitu gelap. Wengi merinding dibuatnya.
Namun gadis itu tetap melempar senyum, walau tahu tidak akan dibalas oleh nenek itu. Semakin membuat Wengi bertanya-tanya, misteri apa yang terjadi di desa ini? Dan mengapa dia seperti dikucilkan di sini? Kemudian, di tengah malam, Wengi mengetuk pintu rumah Bapak Ketut dengan cepat. Ketukan kelima, Pak Ketut membuka pintu, mengernyitkan dahinya ketika melihat Wengi bertamu tengah malam begini. "Ada apa, Nak?" Listrik saya mati, Pak," ujar Wengi dengan nafas yang ngos-ngosan. Dia tidak mau hidup dalam kegelapan. Bagaimana kalau ada sesuatu seperti maling dan Wengi tidak bisa melihat jelas untuk melawan? Nah, seperti itulah yang dia takutkan. "Loh, kok bisa ya? Padahal listrik Bapak ini hidup. Sini, masuk dulu," ujar Pak Ketut lalu menguap. Pintu dibuka lebar. Wengi melangkah masuk tanpa segan. "Tunggu di sini dulu ya, Nak. Bapak mau cari senter." Bapak Ketut lantas masuk ke kamar yang berada di samping dapur. Wengi sibuk memperhatikan seisi rumah Bapak Ketut, sampai mata coklatnya menfokuskan pada kamar di sudut ruangan. Pintu itu terbuka sedikit, dan ada tangan putih pucat yang menyembul dari dalam, memegang sisi pintu. Di dalam kamar itu begitu gelap, sehingga Wengi tidak bisa melihat sampai ke dalam. Wengi terus memperhatikan, sampai bah! Wengi sedikit meloncat karena terkejut ketika pintu itu ditutup dengan keras. "Apa itu Mimi Ketut ya?" batin Wengi. Mungkin memang Mimi Ketut, batin Wengi lagi meyakinkan dirinya. Beberapa saat kemudian, Bapak Ketut keluar dari kamarnya dan membawa sebuah senter besar. "Ayo, Nak, kita cek." Bapak Ketut menuju pintu keluar, diikuti oleh Wengi. Namun, sebelum Wengi benar-benar keluar, gadis itu melirik sekilas ke arah kamar di sudut ruangan. Matanya membulat ketika melihat bercak darah yang ada di depan pintu kamar itu. Padahal tadi tidak ada, batin Wengi. Gadis itu lantas menggeleng sesaat. "Mungkin aku salah lihat," ujarnya dalam hati dan mengendikan kedua bahunya. Singkat cerita, setelah listrik berhasil diperbaiki oleh Pak Ketut, lalu Pak Ketut pun pulang. Malam hari, pukul 1, Wengi tidak bisa tidur. Beberapa kali dia memejamkan matanya, namun tidak bisa. Diperparah dengan suara ribut dari luar dan langkah kaki yang terdengar banyak dan terkesan buru-buru. Wengi segera bangkit dari kasurnya dan menuju jendela. Gorden pun dibuka. Wengi menyipitkan matanya ke arah jalanan. Di sana ada banyak orang yang berjalan. Mereka membawa obor dan juga sebuah keranda atau peti yang diiring oleh warga itu. "Ada orang meninggal ya?" gumam Wengi. Lalu dia kembali ke atas kasurnya, menggulung diri dengan selimut, karena setiap malam pasti terasa dingin di sini. Suara orang-orang itu sudah menghilang. Wengi menutup matanya, dan perlahan gadis itu masuk ke dalam dunia mimpi yang diinginkannya sejak tadi. Jam pun bergulir. Tepatnya jam 3 pagi, ketika gadis itu melirik ke arah jam yang ada di atas pintu. Tenggorokannya terasa kering. Maka gadis itu berjalan ke arah dapur. Jari-jari lentik itu meraih gelas dan menuangkan air, lalu menenggak airnya perlahan. Bruk! Suara itu membuat Wengi menghentikan tegukan airnya dan menjauhkan gelas dari bibirnya yang basah. Dak! Wengi meletakkan gelasnya di atas meja. Gluduk, 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 gluduk. Samar-samar terdengar suara sesuatu yang menggelinding di belakang rumah. Wengi mendengus kasar. Dirinya sebenarnya sudah muak dengan diganggu hal seperti ini terus. Ketika dia bertanya, tidak ada kejelasan. Dia lelah. Dia hanya ingin membantu di desa ini,
Tapi kenapa ada gangguan seperti ini? Ditambah, orang-orang di desa ini seperti tertutup dan tidak peduli dengan apa yang dialaminya. Maka, Wengi mengambil senter di atas meja makan. Kaki-kaki jenjang itu melangkah ke arah pintu. Tak lupa sebelum itu mengambil linggis yang terletak di samping pintu. Entah mengapa linggis itu ada di sana, tidaklah penting bagi Wengi. Yang penting sekarang adalah mencari tahu apa yang mengganggunya selama ini. Dengan nafas yang memburu, bukan takut lagi yang menguasainya seperti hari kemarin, tapi amarah yang tiba-tiba meluap dalam dada setelah sekian lama diam dan bingung sendirian. Ceklek, pintu terbuka. Mata coklat itu berpedar ke segala arah. Hanya ada kabut dan pohon-pohon yang bergoyang. Tidak ada siapapun. Bahkan anjing pun tidak ada yang lewat atau melolong seperti di hari sebelumnya. Wengi mengambil langkah panjang-panjang menuju ke belakang rumah. Memeriksa setiap sudut pekarangan dengan senternya, sambil tangan kanannya memegang linggis erat-erat. Kabut tebal dini hari membuat penglihatannya terganggu. Namun, untuk jarak dekat tidaklah masalah. Sampai Wengi berada di belakang rumah. Dia memeriksa pelan-pelan karena tenggorokannya mulai perih akibat udara dingin. Wengi menyipitkan matanya ketika melihat sebuah sumur yang dililit oleh tumbuhan bersulur. Katrolnya ini terlihat sudah karatan. Di samping sumur ada sebuah ember pecah yang sudah lumutan. "Siapa yang ada di sini? Tunjukkan dirimu!" teriak Wengi di samping sumur tua itu. Ret, reot, reot. Wengi segera mengarahkan senternya ke arah kanan. Ternyata di belakang tembok rumah ini adalah hutan bambu. "Aku hanya membantu di desa ini, tidak ada maksud lain. Jadi jangan ganggu aku," teriak Wengi kembali. Kepalang kesal dengan keadaannya. Duk! Suara itu kembali terdengar di belakangnya. Ketika menoleh ke belakang dengan gerakan patah-patah. Dek! Mata coklat Wengi melebar. Seketika, wajah gadis itu mendadak memucat. Tubuhnya mendadak tidak bisa digerakkan. Wengi terkejut karena tidak melihat apapun. Dia hanya mendengar nafas dengan hembusan besar-besar. Sesekali menggeram. Karena tidak bisa bergerak, Wengi melirik ke kanan dan ke kiri. Ingin tahu apa itu. Namun sekali lagi tidak ada apapun. Maka gadis itu memejamkan matanya, berdoa dalam hati dengan memanjatkan mantra Gayatri. Tidak sampai 5 menit, tubuh Wengi bisa digerakkan kembali. Nafas gadis itu tersengal naik dan turun. Keringat membanjiri dahinya sampai turun ke pelipisnya. Gadis itu masih saja berani untuk memeriksa segala sesuatu dengan senternya. Sekarang hanya terasa sunyi yang mencekam. Wengi tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan memanggil atau menantang sebuah entitas yang tidak ia ketahui wujudnya. Bukannya bermaksud jahat, tapi gadis itu hanya tidak ingin diganggu, sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya menerornya. Suara-suara tadi sangat menyeramkan, namun itu tidak membuat Wengi gentar. Alih-alih lari setelah mengalami kejadian aneh, gadis itu kini mencoba mengarahkan senternya ke dalam sumur. Hanya gelap yang menguasai. Maka Wengi hanya mendengus kasar. "Jika mereka tetap menggangguku, aku tidak akan berhenti untuk mencari tahu apa itu," gumam gadis itu, lalu pergi dari sumur itu masuk ke dalam rumah. Tidak Wengi ketahui, ada sebuah bercak darah segar yang mengelilingi sumur itu. Bercak yang menetes dari udara, dibawa oleh entitas misterius yang sedang mencari mangsa. Keesokan harinya, Wengi sedang duduk di kursi kayu di teras rumah Bapak Ketut dengan cahaya matahari lembut.
Secangkir kopi manis digenggam oleh jari-jari lentiknya. Meme Ketut, kemarin ada orang meninggal ya? Tanya Wengi sambil memperhatikan mata Meme Ketut yang mengarah pada sebuah pohon besar di depan pagar rumahnya. Orang meninggal? Siapa yang bilang? Meme Ketut langsung menghadap Wengi dengan satu alisnya yang terangkenai. Iya Mi, kemarin saya melihat ada orang-orang yang membawa sebuah peti mayat. Sekitar jam 1 lah. Mereka berjalan ke arah selatan. Jelas Wengi mencoba menceritakan apa yang dia lihat kemarin malam. Wengi mengerutkan kedua alisnya ketika melihat Meme Ketut menatap tajam pada dirinya. Kalau ada orang meninggal, pasti Bapak Ketut dan saya tahu. Bapak Ketut kan kepala adat di sini. Jelas Meme Ketut. Sontak saja membuat Wengi menahan nafasnya sesaat. Terus, apa yang saya lihat kemarin itu Meme Ketut? Jawab Wengi. Yang membalas menatap tajam ke arah Meme Ketut. Itu mungkin Wong Samar. Jawab Meme Ketut dengan suara pelan. Tepatnya bisikan. Wengi tahu apa itu Wong Samar. Menurut masyarakat Bali, Wong Samar adalah makhluk yang mirip dengan manusia. Hanya saja mereka tidak memiliki lekukan di atas bibir. Makhluk ini juga konon menjalani kehidupan seperti manusia. Mereka bekerja, memiliki keluarga, dan lain sebagainya. Hanya saja, makhluk ini tidak bisa dilihat oleh orang awam, atau mereka bisa menampakkan dirinya jika mereka berkenan. Meme Ketut terdiam 1000 bahasa, membuat Wengi merasa tidak nyaman. Lihatlah, dia mendiamiku lagi. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan atau tabu untuk dibicarakan. Gumam Wengi dalam hati. Bu Wengi, sudah makan? Teriak Bapak Ketut yang sedang membuka gerbang. Sepertinya pria tua itu baru datang dari suatu tempat. Sudah Pak, ucap Wengi sambil melempar senyum. Kamu tahu ada ternak yang mati lagi. Jeruannya hilang. Aneh sekali. Kalau ini memang hewan buas, kenapa dia tidak makan bagian tubuh yang lain? Bapak Ketut menggaruk-garuk rambutnya yang penuh uban. Wajahnya menekuk penuh dengan kegelisahan. Sudah ada 5 kambing dan 4 sapi yang mati seperti itu, lanjut Bapak Ketut. Oh iya, jangan takut ya Bungi. Itu terjadi pada hewan ternak saja, ujar Bapak Ketut, membuat Wengi mengangguk. Namun, ada rasa penasaran yang mendalam dalam hati gadis itu. Wengi kemudian pamit pulang kepada Bapak dan Meme Ketut. Tunggu dulu nak, teriak Meme Ketut, membuat Wengi menghentikan langkahnya. Nak, tidakkah kamu pernah menghaturkan canang di tugu dan di depan rumah di seberang jalan? Tanya Meme Ketut. Rumah yang dimaksudkan oleh Meme Ketut adalah rumah yang dijadikan puskesmas sementara oleh Wengi. Secara umum, canang adalah upakara keagamaan umat Hindu di Bali yang digunakan untuk persembahan. Biasanya terbuat dari janur yang dibentuk kotak atau bulat. Wengi hanya menggeleng. Ia tidak pernah menghaturkan canang sedari dia sampai di sini. Sementara Meme Ketut menghela nafas pelan. Kesini nak, akan kuberikan canang ya. Meme Ketut kemudian masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Wengi di belakangnya. Wanita tua itu masuk ke dalam dapur, sedangkan Wengi berdiri di tengah-tengah ruang tamu. Mata coklatnya berpedar ke segala penjuru arah, dan perhatiannya kali ini terpusat pada sebuah kamar di sudut ruangan. Pintunya terbuka sedikit. Wengi menyipitkan matanya. Dia melihat untaian rambut panjang mencapai lantai di selap pintu itu. Lalu detik berikutnya, rambut itu tertarik ke dalam kamar yang sepertinya gelap. Kamar itu lagi. Wengi lantas menyusul ke dalam dapur. Gadis itu melihat wanita tua sedang memasukkan beberapa canang ke dalam tas kresek berwarna kuning. Meme Ketut, berapa punya anak? Tanya Wengi. Cuma 1, Nak Muani namanya. Tapi sudah pergi bekerja ke kota Badung, jawab Meme Ketut sambil menyerahkan tas kresek itu kepada Wengi. Alih-alih mengambil tas kresek yang disodorkan,
Wengi malah berdiam diri seperti patung, menatap tas kresek kuning yang digoyang-goyangkan oleh Meme Ketut. Nah, Meme Ketut menautkan kedua alisnya. Oh iya, terima kasih Meme Ketut. Wengi menggelengkan kepalanya sekilas, lalu segera mengambil tas kresek yang berada di Meme Ketut. Lalu gadis itu cepat-cepat keluar dari rumah Meme Ketut. Wengi menyeberang jalan tanpa melihat ke kanan dan ke kiri. Mereka punya satu anak laki-laki. Mungkin yang saya lihat anggota keluarganya yang lain, gumam si Wengi. Sore ini, Wengi sudah selesai menghaturkan canang di tugu pekarangan dan juga di depan rumahnya. Baru saja dia akan melepas kamben atau kain yang melilit dari pinggang ke bawah itu, ada seorang pemuda yang datang dengan luka robek di tangannya. Tanpa melepas kainnya lagi, Wengi segera mengobati pemuda itu. Katanya, dia terkena sabit saat mencari rumput untuk sapinya. Luka melintang di telapak tangannya, sampai Wengi harus menjahitnya. Untung saja tidak terkena urat nadinya. Fokus menjahit lukanya. Terlintas pertanyaan di pikirannya. Bli, Bapak Ketut, kepala adat di desa sini, punya saudara perempuan ya? Ataukah ada anggota keluarga perempuan yang tinggal bersamanya di seberang jalan sana? Tanya Wengi hati-hati. Oh, setauku, Bapak Ketut punya 2 anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan mereka berdua katanya tinggal di Badung. Yang laki kerja dan yang perempuan sedang berobat karena sakit. Jadi, setauku, perempuan yang tinggal satu-satunya bersama Bapak Ketut adalah yang Meme Ketut, istrinya sendiri. Memangnya ada apa, Bu Bidan? Jelas pemuda itu, yang mana membuat Wengi menghentikan aktivitas menjahitnya. Kepalanya sedang berkecamuk. Meme Ketut bilang kalau dia punya 1 anak, sedangkan pemuda ini bilang Meme Ketut punya 2 anak. Tunggu, ada apa ini? Apa di rumah Bapak Ketut hanya Bapak dan Meme Ketut saja yang tinggal? Tanya Wengi kembali. Kali ini mata coklatnya memadu pandang dengan mata hitam jelaga milik pemuda itu. Pemuda itu hanya mengangguk. Nah, rambut siapa yang Wengi lihat tadi di sana di rumah Bapak Ketut? Meme Ketut tidak punya rambut sepanjang itu. Gadis itu menggelengkan kepalanya sesaat, lalu kembali fokus menjahit luka. Wengi bangun jam 6 di pagi hari. Ia langsung mengambil handuk yang tergantung di belakang pintu dan berjalan keluar rumah untuk menuju kamar mandi. Saat di ambang pintu, Wengi melihat ada sesuatu di jalan raya, seperti hewan yang tidur di sana. Hewannya cukup besar. Jangan-jangan kaki-kaki jenjangnya langsung melecut menuju jalan raya. Mata coklat itu membulat ketika melihat seekor anak sapi dengan darah yang mengucur dari perutnya membasahi jalan raya. Apa dia ditabrak? Gumam si Wengi. Lantas terus berjalan mendekati ke arah anak sapi itu. Wengi sedikit menunduk untuk melihat keadaan anak sapi. Dia melihat kalau ada luka robek di perut sapi itu. Seketika Wengi teringat dengan kasus jeroan ternak yang hilang di desa ini. Segera saja Wengi berlari ke arah rumah Bapak Ketut, mengetuk pintunya dengan cepat, dan menghasilkan Bapak Ketut yang berdiri di ambang pintu dengan muka bantalnya. Pak, ada sapi di jalan raya. Ada luka robek di perutnya, ujar Wengi. Langsung membuat pria tua itu keluar rumah dengan ekspresi yang menegang. Bapak Ketut lantas memanggil beberapa warga, bertanya kira-kira siapa pemilik anak sapi ini. Tidak ada yang tahu, membuat mereka lantas menguburkan anak sapi yang malang itu. Sementara itu, Wengi kembali ke pengarangan rumah dan berpikir tentang apa yang menghantui desa ini. Apakah pelakunya bayangan hitam dengan nafas yang berhembus berat itu? Ataukah makhluk yang berbunyi seperti kelapa jatuh?
Ataukah makhluk yang menghasilkan suara tuk 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 itu? Singkat cerita, si Wengi ini mengaturkan canang di setiap hari di tugu pekarangan dan depan rumah, sesuai dengan anjuran Meme Ketut. Dan malam kemarin serta malam ini tidak ada gangguan. Wengi hanya perlu untuk mentaati peraturan agar jangan keluar saat sandi kala. Kurasa semuanya akan baik-baik saja sekarang, gumam Wengi sambil melipat baju di dalam kamarnya. Pukul 18:45. Wengi menyipitkan matanya ke arah seberang jalan. Dia melihat Bapak Ketut yang keluar dari gerbang rumahnya. Oke, dia dilarang untuk keluar sandikala. Namun kepala adat itu malah keluar. Wengi melihat Bapak Ketut yang membawa canang dan dupa. Kemanakah dia pergi? Rasa penasaran membuat Wengi untuk bangkit dan keluar diam-diam dari rumahnya, mengikuti Bapak Ketut secara rahasia. Wengi tidak peduli dengan sandikala, toh Bapak Ketut juga keluar. Rasa penasaran lebih besar daripada rasa takutnya sekarang. Wengi bersembunyi di balik pohon-pohon besar di samping jalan raya. Hampir pukul 7 malam. Udara semakin dingin dan kabut di desa itu semakin tebal, menyebabkan Wengi sedikit kesusahan untuk melihat sosok Bapak Ketut yang berjalan dengan sangat cepat di depan. Suasana desa itu sangat sepi, mirip seperti desa mati. Bapak Ketut memang terlihat menyimpan sesuatu di balik senyum ramahnya. Apalagi dengan kejadian Wengi melihat rambut panjang misterius di salah satu kamar rumahnya Bapak Ketut itu. Pasti ada misteri yang disembunyikan oleh kepala adat itu. Sukses mengikuti Bapak Ketut tanpa membuat Bapak Ketut curiga. Wengi berhenti mengikuti Bapak Ketut ketika melihat orang tua itu masuk ke kuburan. Sandikala membawa canang ke kuburan. Di waktu sandikala ini, dia membawa canang ke kuburan. Aneh. Setelah melihat Bapak Ketut masuk ke dalam kuburan, lalu hilang di dalam kabut, Wengi masih terdiam di balik pohon. Jantungnya berdetak sangat cepat. Dia tidak berani untuk mengintip Bapak Ketut sampai ke kuburan. Wah, kalau dia berubah menjadi Lea, aku bisa bahaya, gumam Wengi. Gadis itu lantas balik kanan. Jantung Wengi terasa jatuh ke usus. Ketika berbalik, dia langsung bersitatap dengan Meme Ketut yang hanya berjarak 3 meter di depannya. Ekspresi Meme Ketut mengeras. Ngapain di sini kamu? Nada bicara Meme Ketut yang biasanya ramah berubah menjadi dingin dan tidak bersahabat. Gelekek. Wengi menelan ludahnya kasar. Tenggorokannya terasa kering. Dia harus menjawab apa? Wengi hanya menggeleng. Sementara Meme Ketut terlihat menatap tajam ke arah Wengi. Wanita tua itu terlihat sangat menakutkan dengan sebuah sesajen yang berada di tangannya. Tidak boleh ikut campur, kamu manusia dari daerah lain, ujar Meme Ketut dengan tatapannya yang semakin gelap dan mengerikan. Membuat Wengi langsung pergi dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Beberapa saat kemudian, Wengi sampai di rumahnya. Dia mengunci pintu dan masuk ke dalam kamarnya. Apa yang mereka lakukan ya? Jangan-jangan mereka adalah pelaku di balik jeroan-jeroan hewan yang hilang itu? Gumam Wengi sambil memegang dada kirinya, di mana jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Memikirkan bagaimana beraninya dia mengikuti Pak Ketut saat waktu terlarang atau waktu sandikala, membuat gadis itu mengeluarkan keringat dingin. Namun, akibat keberaniannya itu, dia memiliki suatu petunjuk yang mengobati rasa penasarannya. Wengi membuka sedikit gorden di jendela kamarnya, ingin melihat apakah kedua orang tua itu akan pulang atau tidak. Beberapa jam, Wengi memantau kediaman Bapak Ketut.
Sedikit susah karena memang kabut yang tebal. Namun gadis itu tidak menemukan mereka datang ke rumah. Daripada berdiri di samping jendela, Wengi akhirnya kembali ke atas tempat tidurnya. Namun matanya tidak mau memejam. Gadis itu melirik jam di sampingnya. Hampir pukul 12. Waktu sudah hampir tengah malam. Seperti biasa, suasana begitu sepi dan sunyi. Bahkan tidak ada anjing yang melolong. Grodak, 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 grodak. Wengi menajamkan pendengarannya. Suaranya seperti agak jauh, jadi bukan dari sekitar pekarangannya. Grodak, grodak, grodak. Suara terdengar semakin keras. Seperti bunyi gerbang pagar. Apa Pak Ketut yang pulang ya? Gumam Wengi. Dia lantas kembali bangun dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke arah jendela, mengintip dari sana. Mata coklat milik Wengi membelalak lebar. Seseorang dengan rambut yang sangat panjang berantakan, berpakaian kebaya Bali. Wanita itu tampak mengguncang-guncang gerbang dari dalam. Sepertinya dia ingin keluar. Siapa itu? Grotak, grotak, grotak. Wanita itu kembali mengguncang-guncangkan gerbang dengan kuat. Tunggu. Wengi menyipitkan matanya, memperhatikan kebaya Bali yang dipakai wanita itu. Dia wanita misterius yang aku lihat berdiri malam-malam di bawah pohon di seberang jalan saat aku pertama kali sampai di sini. Wengi terperanjat ketika menyadari wanita itu. Kebayanya terlihat sama, namun Wengi kurang yakin karena dia belum melihat wajah wanita itu. Seolah keinginannya didengar, wanita berambut panjang berantakan itu berhenti mengguncang gerbang Pak Ketut dan berbalas menatap Wengi yang mengintip dari jendela. Hah? Wengi langsung menutup mulutnya, lalu menutup gorden dengan cepat. Itu benar-benar wanita yang dia lihat waktu saat itu di bawah pohon. Wajahnya cantik, namun kulitnya sangat pucat. Bedanya, waktu itu rambut panjang wanita itu disanggul, tapi sekarang berurai tidak beraturan. Menyeramkan. Apalagi mereka tadi sempat bertemu pandang, menyebabkan Wengi bergidik ngeri. Dia langsung berlari ke arah ranjang dan masuk ke dalam selimut. Siapa ya dia? Gumam Wengi. Dia benar-benar takut kalau wanita misterius itu sampai bisa membuka gerbang. Pagi hari, Wengi terbangun dengan kepala yang berdenyut. Ingin sekali tidur kembali, namun dia harus siap-siap menjalankan tugas sebagai bidan di sini. Wengi berjalan ke dapur dan melihat kalau sampahnya yang sudah banyak. Kata Pak Ketut, dia sudah menyediakan tempat sampah di depan gerbang rumah. Jadi gadis itu bisa membuang sampahnya di sana. Dan begitulah Wengi sekarang, membawa sekantong plastik besar sampah, membuka gerbang, dan menaruh sampah itu di tempat yang sudah disediakan. Saat itulah gadis itu kembali bertemu tatap dengan Mimi Ketut yang sedang mengaturkan canang di depan gerbang rumahnya. Wengi melempar senyum, namun Mimi Ketut malah merespon dengan merotasi matanya ke atas. Lantas, tatapannya super dingin, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Biasanya wanita tua itu ramah. Pasti aku sudah dibenci karena berani untuk mengikuti kemana mereka pergi, gumam Wengi. Lantas matanya mencoba melihat-lihat ke arah pekarangan rumah Bapak Ketut. Normal-normal saja. Wengi masih penasaran dengan siapa wanita berambut panjang yang mengamuk kemarin malam. Gadis itu lantas menghembuskan nafasnya kasar dan masuk kembali ke dalam rumah. Tidak Wengi ketahui, ada sepasang mata abu-abu yang melihat gerak-geriknya sedari tadi. Setiap sore, sehabis melayani masyarakat yang berobat, Wengi selalu mengaturkan canang di tugu pekarangan dan di depan rumahnya. Nah, biasanya dalam satu hari itu, Wengi pasti berkunjung sekali ke rumah Bapak Ketut
untuk suatu keperluan atau sekedar mencari teman mengobrol. Namun, sejak kejadian itu, Wengi enggan untuk bertamu ke rumah Bapak Ketut. Beberapa hari ini juga mereka tidak bertegur sapa. Wengi pasrah saja. Selesai menghaturkan canang, Wengi kembali masuk ke dalam rumah. Ya, sudah memasuki waktu sandikala. Sebenarnya Wengi sudah tidak takut lagi dengan larangan itu, karena kepala adat pun keluar di saat seperti itu. Kenapa Wengi tidak? Pikirnya. Jadi, saat sandikala, Wengi malah mandi. Selesai mandi, gadis itu mengeringkan rambutnya di dalam kamarnya. Duk, duk, duk. Wengi menajamkan pendengarannya. Kali ini suara itu terdengar di belakang rumahnya. Suara seperti hentakan kaki. Kata Bapak Ketut, itu adalah anak sapi bukan? Wengi ingin membuktikannya. Tanpa takut, Wengi langsung mengambil senternya dan keluar dari rumah. Jam waktu itu menunjukkan pukul 18:33 menit. Biasanya masih ada sedikit semburat jingga di barat. Namun hari ini, jam segini sudah gelap gulita. Apa karena mendung? Wengi memfokuskan mata coklatnya ke arah langit. Selain gelap, kabut tebal selalu memperarah keadaannya sehingga dia kesulitan untuk melihat sekitar. Namun bagaimanapun, gadis itu sudah bulat tekadnya untuk mengecek apa itu. Dengan langkah lebar-lebar, Wengi menembus kabut tebal yang menyelimuti di sekitar pekarangannya. Wengi sampai di belakang rumahnya yang dipenuhi rumput ilalang. Sebuah sumur tua dan hutan bambu di belakang tembok rumahnya. Wengi mengarahkan senternya ke segala arah. Gemersik bambu menjadi lagu latarnya. Duk, duk, duk. Suara itu kali ini terdengar di belakang tubuh Wengi. Gadis itu sontak saja mengarahkan senternya ke arah sana. Namun sekali lagi, tak ada siapapun. Buang-buang waktu saja. Selalu tidak ada apapun. Sudahlah, gumam Wengi. Gadis itu hendak berbalik. Namun, suaranya begitu keras dari arah sumur. Perlahan Wengi mendekat ke arah sumur dan mengarahkan senternya ke dalam. Gadis itu berteriak histeris ketika melihat sebuah potongan kaki manusia yang bergerak-gerak di sumur itu. Wengi lantas berlari menuju depan rumah. Wah, tapi naasnya dia malah terjatuh. Senternya terlempar entah kemana. Wengi hendak bangun. Dan di depannya ada sepotong kaki manusia dari lutut hingga ke bawah. Kaki itu berbau busuk, penuh luka borok, dan mengeluarkan darah dan nanah. Dia melompat-lompat yang menyebabkan bunyi duk, duk, duk. Wengi sangat ketakutan. Dia berusaha untuk bangun. Sepotong kaki itu telah menghilang. Wengi berhasil bangun dengan tubuh yang masih bergetar. Duk. Suara seperti buah kelapa yang jatuh. Wengi menoleh ke arah belakangnya dan membelalakan mata coklatnya ketika melihat kepala manusia dengan wajah mengerikan yang tersenyum lebar memamerkan taringnya yang lancip. Wengi lari tunggang langgang menuju ke arah jalan raya. Tidak ada rumah yang lebih dekat dari rumah Pak Ketut. Maka gadis itu terpaksa untuk menuju ke sana. Persetan kalau dirinya masih dibenci atau didiami. Yang penting sekarang adalah mencari seseorang agar dirinya tidak sendirian. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tolong Bapak Ketut, tolong saya. Wengi mengetuk pintu dengan cepat. Air mata sudah membanjiri pipi putihnya. Tempurung lututnya bergetar. Sambil kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Takut kalau kepala mengerikan itu mengikutinya. Ceklek. Pintu terbuka, menampilkan Bapak Ketut dengan wajah kebingungan. Loh, Bu Bidan, ada apa? Tanya Bapak Ketut
Tolong saya, Pak. Ada sepotong kaki mengerikan yang melompat-lompat di pekarangan rumah. Dan juga sebuah kepala manusia yang jatuh entah dari mana. Saya takut, Pak. Ujar Wengi sambil menangis sesenggukan. Sontak saja Bapak Ketut membelalakan mata abu-abunya. Itu Kemang-mang dan Katuk-tuk, kata Bapak Ketut. Terdengar seperti bisikan, namun Wengi masih bisa mendengarnya dengan jelas. Apa itu, Pak? Kemang-mang adalah makhluk yang terdiri dari kepala saja, dan Katuk-tuk adalah makhluk yang terdiri dari kaki saja. Ya, mereka memang suka lewat, apalagi di rumah yang sudah lama tidak dihuni, seperti rumah yang ibu tinggali sekarang, jelas Bapak Ketut. Mereka ini sebenarnya jarang menampakkan diri. Biasanya ada sesuatu yang memancing mereka untuk menampakkan diri. Apa yang Bu Wengi lakukan sebelumnya? Selidik Bapak Ketut. Jelek. Mendengar pertanyaan itu, tubuh Wengi langsung membeku. Gadis itu telah melakukan sesuatu, yaitu keluar pada saat sandikala dan mencari-cari keberadaan mereka. Benar sudah. Wengi memang tahu apa sebenarnya yang mengganggunya, dan keinginan dia telah dikabulkan dan terjawab dengan melihat kedua penampakan itu. Bapak Ketut melihat Wengi yang masih menangis, jadi tidak tega. Gadis itu sendirian dari Denpasar dan bertugas di desa terpencil begini. Pasti berat rasanya, apalagi mengalami hal-hal buruk seperti itu. Bapak Ketut memang kesal Wengi yang mengikutinya waktu sandikala itu. Meme Ketutlah yang melapor. Tapi Bapak Ketut masih mempunyai rasa kemanusiaan. Kalau begitu, Bu Bidan nginep di sini saja. Ada kamar kosong kok, ujar Bapak Ketut. Benar, Pak, tanya Wengi meyakinkan. Benar, Bu. Itu sih, kalau Bu Bidan mau. Kasihan saya kalau Bu Bidan ketakutan sendirian di sana. Wengi lantas berterima kasih pada Bapak Ketut dan masuk ke dalam rumah Bapak Ketut. Di sana, dia bertemu dengan Meme Ketut yang sedang memotong-motong janur di ruang tamu untuk dibuat sebagai tanang. Wanita tua itu sama sekali tidak melihat ke arah Wengi. Meme Ketut fokus dengan janur yang ada di tangannya. Wengi menghela nafas. Meme Ketut kesal, itu juga karena perbuatannya. Perbuatan mengikuti diam-diam itu adalah tidak baik. Maka, saat Wengi berdiri di ruang tamu, Bapak dan Meme Ketut, saya minta maaf. Waktu itu saya lancang mengikuti kalian menuju Setra. Saya hanya penasaran. Saya sungguh minta maaf atas perbuatan saya, ujar Wengi sambil menunduk. Walau masih ada pertanyaan yang mengganjal di kepala tentang perihal apa yang dilakukan Bapak dan Meme Ketut di Setra waktu sandikala ini. Tidak apa-apa, Nak. Wajar kamu penasaran. Tapi lain kali kamu tidak boleh melakukan itu ya, jawab Pak Ketut. Baik, Pak. Wengi mengangguk. Gadis itu kemudian melihat ke arah Meme Ketut yang masih saja terdiam dan menganggap dia tidak ada di sana. Sepertinya wanita tua itu belum bisa memaafkannya. Wengi menghela nafas. Apa boleh buat? Yang penting dia sudah meminta maaf. Bu Bidan mau nginep di sini. Katanya dia melihat Kemang-mang dan Ketuk-tuk di rumah seberang. Kasihan dia sendirian di sana, jelas Pak Ketut kepada Meme Ketut. Namun wanita tua itu tetap terdiam 1000 bahasa. Bapak Ketut menghembuskan nafas kasar. Jika tidak terpaksa seperti ini, Wengi tidak akan datang ke sini. Gadis itu tidak ada pilihan lain. Dia hanya mengenal baik Meme dan Bapak Ketut di desa itu. Jika dia meminta tolong pada orang lain, rasanya tidak enak. Dan juga jarak rumah warga yang lain cukup jauh. Bisa-bisa Wengi pingsan ketakutan di jalan sebelum bisa minta tolong. Ya sudah, Nak, ayo ikut Bapak. Wengi lantas mengikuti Bapak Ketut menuju ke sebuah kamar. Jantung Wengi berdebar kencang ketika kamar yang dia tuju adalah kamar yang berada di samping kamar sudut ruangan
yang waktu itu Wengi sempat melihat rambut panjang misterius dan jejak darah. Gadis itu ketakutan. Tapi masalahnya, Wengi tidak bisa protes tentang kamar yang akan dia tinggali. Rasanya tidak tahu diri. Apa dia kembali saja ke rumah seberang? Tidak. Itu lebih menyeramkan. Setidaknya di rumah Pak Ketut ada orang. Wengi harus bertahan. Semoga tidak ada hal-hal aneh yang dia lihat atau yang dia dengar dari kamar di sudut ruangan ini. Ini bagaikan keluar dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya. Sama-sama mengerikan. Wengi pun masuk ke kamar itu, lalu menutup pintunya. Kamarnya tidak besar dan tidak kecil. Biasa-biasa saja. Mata coklat itu berpedar ke segala arah. Ada ranjang kecil dengan sprei coklat bermotifkan batik. Sebuah lemari di sudut kamar dan sebuah kepala rusa yang menggantung di atas tempat tidurnya. Kepala rusa itu terlihat menyeramkan. Wengi memperhatikan kepala rusa itu dan menyentuh wajahnya. Hah? Wengi langsung terperanjat ketika tahu kepala rusa itu adalah kepala rusa asli. Wengi ingin memindahkan kepala rusa itu. Namun, dirinya tidak enak membuat repot Bapak Ketut. Alhasil, Wengi memaksakan dirinya agar tidur di sana. Tidak ada pilihan lain. Wengi meneguk ludahnya kasar ketika mendengar suara wanita sedang bersenandung. Suaranya sangat merdu. Sepertinya itu bukanlah suara Mimi Ketut. Pasti itu suara yang berasal dari kamar sebelahnya. Ada seseorang di sana. Ada rasa penasaran yang membuncah. Namun Wengi menguburkan niatnya dulu. Sekarang bukanlah waktu yang tepat. Singkat cerita, keesokan harinya, di pagi hari, Wengi berkeliling ke desa kembali dengan sepeda ontelnya, menghirup udara segar. Terlalu segar, begitu dingin hingga hidung Wengi terasa perih. Jaket berwarna hitam membalut tubuh langsing gadis itu. Wengi melihat ke arah kanan dan kirinya yang dipenuhi oleh tumbuhan jeruk, kopi dan pisang. Apalagi pohon jeruknya, mereka berbuah sangat banyak dengan warna khas oranye yang sangat menggoda untuk dipetik. Namun, Wengi masih punya etika untuk tidak mencuri. Stop, Bu Bidan, stop. Seorang pemuda yang terluka waktu itu menghentikan laju sepedanya. Ada apa ya? Tanya Wengi sambil menaikkan sebelah alisnya. Agaknya, dia takut karena pemuda itu membawa sabit di tangannya. Kakek saya sedang panas dingin, Bu. Baru saja saya akan ke sana. Jelas pemuda itu, membuat Wengi mengangguk. Wengi lantas diantar oleh pemuda itu ke rumahnya. Di sebuah rumah kayu sederhana, ada sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang pria tua yang tidur di atas kasur tipis. Wengi lantas langsung memeriksa kakek itu dan memberikannya obat yang cocok. Kok kakeknya bisa panas gini? Habis hujan-hujanan atau bagaimana? Tanya si Wengi kepada pemuda itu. Kakek sakit karena memikirkan dua sapinya mati 2 hari lalu. Bu Bidan pasti tahu kan rumor yang tersebar di desa ini. Jeruan yang hilang itu ya? Jawab Wengi cepat. Pemuda itu lantas mengangguk. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanya Wengi ingin tahu, karena mereka tampaknya seumuran, kisaran 25 tahunan. Saya Anggapati, Bu Bidan. Lalu, Bu Bidan? Saya Wengi. Ngomong-ngomong, saya mau tanya sesuatu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti takutnya ada yang tersinggung. Wengi berbicara pelan sekali, hampir berbisik. Anggapati yang paham langsung menganggukkan kepalanya dan mengajak Wengi untuk keluar dari kamar sang kakek, menuju ruang tamunya yang sederhana. Tak ada kursi, melainkan karpet kain tipis berwarna biru yang menutupi lantai yang terbuat dari tanah. Saya sempat melihat beberapa kali ada orang lain yang tinggal di rumah Bapak Ketut. Wengi pun memulai pembicaraannya. Lalu Bu, yang paling jelas
adalah saya melihat rambut yang sangat panjang di dalam salah satu kamar rumah Pak Ketut. Kebetulan saya berkunjung ke sana. Dan juga pada tengah malam, saya melihat wanita berambut panjang itu menggedor-gedor pagar rumah. Sepertinya dia ingin keluar. Jelas wengi. Sontak membuat mata gelap Anggapati melebar. Bu Bidan, jangan-jangan itu adalah anak perempuannya Bapak Ketut. Loh, Bapak atau Meme Ketut tidak bilang kalau dia punya anak perempuan. Mereka bilang hanya punya anak satu laki-laki yang sudah pergi ke kota. Wengi menyela perkataan Anggapati, membuat pemuda itu gagap. Sejenak, Anggapati mengambil nafas, lalu menghembuskannya perlahan, menatap mata coklat Wengi yang terlihat bergetar. Anggapati paham apa yang dirasakan Wengi. Bu Bidan, dengarkan aku dulu, ujar Anggapati lembut, membuat wajah tegang Wengi sekarang lebih rileks. Bu Bidan adalah orang luar, jadi mungkin Bapak Ketut tidak mau Bu Bidan mengetahui sisi lemah mereka. Jeda sebentar. Anggapati meneguk ludahnya kasar. Agaknya percakapan ini menguras tenaganya karena menyangkut sesuatu yang disembunyikan oleh orang lain. Namun di sini Anggapati akan mengungkapnya. Agaknya kasihan melihat Bu Bidan ini kebingungan sendiri. Bapak dan Mimi Ketut, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, mereka punya 2 anak. Aku kira dua-duanya berada di kota. Namun setelah mendengar cerita Bu Bidan, kurasa anak perempuannya itu dirawat di rumah sekarang. Jelas Anggapati. Dirawat? Wengi mengernyitkan dahinya. Iya, anak perempuan mereka sakit-sakitan. Terkadang mengamuk dan suka berkeliaran. Nah, itu sebabnya mereka menyembunyikan anak perempuan mereka agar tidak meresahkan warga. Dan lalu dia sakit apa? Tanya si Wengi. Katanya anak perempuannya itu ditumbalkan. Ya, tapi saya tidak tahu kebenarannya. Saya dengar-dengar dari gosip ibu-ibu, anak perempuan Bapak Ketut sering muntah darah sehabis mengamuk. Apa sudah pernah dibawa ke rumah sakit? Sudah Bu Bidan, tapi malah tambah parah saja, jelas Anggapati. Wengi sekarang sudah mendapat sedikit titik terang. Lalu bagaimana dengan misteri? Apa yang memakan jeroan-jeroan hewan itu? Dan mengapa makhluk itu hanya memakan jeroan? Wengi berusaha mencari informasi tentang misteri selanjutnya. Agaknya Anggapati adalah pemuda yang terbuka. Bu Bidan, kalau hal itu saya tidak tahu. Tepatnya di desa ini tidak ada yang tahu rupa atau apa yang memakan jeroan hewan itu. Padahal kejadian ini muncul setiap beberapa tahun sekali. Mungkin bisa dilakukan penyelidikan. Namun ya hasilnya sia-sia dan tetap menjadi misteri, jelas Anggapati, menyebabkan Wengi pun mengangguk. Singkat cerita, tengah malam, Wengi kembali tidak bisa tidur. Hanya sekali saja dia berani menginap di rumah Bapak Ketut. Sisanya, biarkanlah dirinya tidur sendirian di rumah ini. Menurut Wengi, anak perempuan Bapak Ketut yang disembunyikan itu lebih menakutkan ketimbang Kemangmang dan Katuktuk yang ditemuinya waktu itu. Ketika kantuknya mulai menguasai dirinya, tiba-tiba Wengi mendengar teriakan wanita yang melengking dari seberang jalan. Dek, apa itu anak perempuan Bapak Ketut? Wengi duduk di pinggir kasur, mengingat-ingat apakah dia sudah mengunci pintu depan. Gadis itu mengangguk pasti. Dia sudah menguncinya. Suara anjing yang melolong kembali santer terdengar, menyebabkan Wengi kembali menggulung diri dalam balutan selimut, mendengarkan detak jantungnya yang begitu ribut. Untung saja kejadian ini tidak terjadi waktu dia menginap kemarin. Teriakan perempuan itu menghilang, digantikan dengan lolongan anjing. Wengi menghela nafas lega. Mungkin Bapak dan Meme Ketut sudah berhasil mengurung anaknya lagi. Kantuk yang tadi sempat hinggap dalam dirinya kembali terbang meninggalkan dirinya dengan kengerian desa ini. Brok 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 brok.
Wengi terperanjat ketika mendengar suara pintunya yang seperti didobrak-dobrak dari luar. Nafas Wengi memburu, tubuhnya bergetar, keringat sebiji kacang hijau mengalir di dahinya. Agaknya kalau itu manusia, bisa teriak bicara untuk minta tolong bukakan pintu kan? Dan ketukannya boleh santai sedikit, bukannya malah mendobrak seperti polisi. Sial. Wengi tidak bisa berpikir lagi. Yang penting dirinya ingat kalau sudah mengunci pintu. Dobrakan makin keras terdengar. Brok, 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 brok. Brak! Dobrakan terakhir membuat gadis itu membelalakkan matanya. Terdengar seperti orang itu berhasil membuka pintunya. Wengi menelan ludahnya kasar. Apa yang harus dia lakukan? Satu-satunya ide yang muncul di otak keruh Wengi adalah bersembunyi di dalam lemari. Setelah suara dobrakan pintu itu, suasananya sunyi. Kini Wengi sudah bersembunyi di dalam lemari. Sambil mengintip di sela-sela pintu lemari, gadis itu menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, telinga Wengi menangkap ada suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Mata coklat Wengi membelalak. Di ambang pintu kamarnya, ada sesosok wanita memakai kebaya merah dan kain batik coklat. Rambutnya sangat panjang hingga menyapu lantai. Wajahnya tertutupi oleh rambut, dan kedua tangan wanita itu berlumuran dengan darah. Tidak salah lagi, itu adalah anak perempuan Bapak Ketut. Dia tidak sakit, tapi gila. Wengi terus menutup mulutnya dengan kedua tangannya, tidak membiarkan isak tangisnya keluar sedikit pun. Wanita gila itu berjalan memasuki kamarnya, berkeliling ke sana kemari. Agaknya memang mencari keberadaan Wengi. Ketika wanita itu berada di depan lemari, Wengi dapat mencium bau amis dan pesing bercampur aduk. Set! Pintu lemari dibuka oleh wanita itu. Mata Wengi dan wanita itu bersih tatap. Ah! Wengi berteriak kencang, lalu mengumpulkan keberaniannya untuk mendorong wanita itu. Wanita itu oleng, namun tidak membuatnya jatuh. Malah dia kini bisa menarik rambut Wengi, menyebabkan Wengi kesakitan dan tidak bisa lari. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Wengi meronta histeris ketika melihat wajah wanita itu telah membusuk, berdarah, dan penuh nanah. Kamu manusia tidak bisa menghormati, ujar wanita itu dengan suara seraknya. Wengi tertegun sesaat, memikirkan apa yang selama ini dia lakukan. Pertama, melanggar aturan keluar sandikala. Kedua, mencari dan meneriaki entitas-entitas yang mungkin hanya kebetulan lewat di pekarangan rumahnya. Ah, lepas! Wengi dengan sekuat tenaga menarik rambutnya hingga rambutnya rontok berceceran. Wengi berusaha lari secepatnya yang dia bisa, tapi wanita itu mengejarnya hingga blak! Wengi terjatuh, tersandung kakinya sendiri di pekarangan rumah. Ah! Gadis itu kembali berteriak ketika kakinya ditarik oleh wanita itu dan digigitnya. Dah! Sekuat tenaga, Wengi menendang wajah wanita yang tampak membusuk itu. Usahanya berhasil. Gadis itu lantas lari dengan terpincang-pincang. Ada pikiran untuk menggedor bapak dan ibu Ketut. Namun mereka dari tadi terdiam saja dan membiarkan anaknya itu kabur dari rumah. Apa bapak dan meme Ketut sedang celaka? Maka dari itu, pilihan Wengi adalah lari ke pemukiman yang paling dekat di sebelah utara. Tolong, tolong! Teriak Wengi dengan suara serak dan parau. Anjing-anjing menggonggong dirinya dengan sengit. Beberapa warga keluar, kemudian memasang ekspresi kebingungan ketika melihat Wengi menangis dengan wajah ketakutan. Kenapa Bu Bidan? Kenapa? Seorang ibu tergopoh-gopoh menghampiri Wengi. Anaknya Pak Ketut keluar, mengamuk, lalu saya diserang. Jelas Wengi dengan cepat. Beberapa warga yang mendengar itu langsung mengerutkan keningnya. Loh, bukannya anak-anak Pak Ketut semuanya di kota ya? Gumam seorang lelaki parubaya. Ayo kita cek rame-rame ke rumah Pak Ketut.
seru seorang ibu. Dia tadi sudah berlari entah kemana dan mengamuk, teriak Wengi. Tidak apa, kita akan mencarinya ramai-ramai, lalu menangkapnya agar tidak meresahkan, ujar seorang pria parubaya, menyebabkan semua orang mengangguk. Mereka lantas membawa senter masing-masing untuk mencari keberadaan anak Pak Ketut yang katanya mengamuk dan menyerang itu. Sedangkan Wengi dititipkan di salah satu rumah warga sambil luka gigitan kakinya itu diobati. Lude, lude, teriak warga yang sedang mencari anak Bapak Ketut. Bapak Ketut, Bapak Ketut. Warga mencari Bapak Ketut di rumahnya, namun sepi. Warga saling bertatapan, lalu memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Bapak Ketut malam itu. Alangkah terkejutnya warga ketika melihat Bapak dan Meme Ketut tergeletak bersimbah darah di lantai ruang tamunya. Hah? Mereka dibunuh, teriak warga melihat luka koyakan seperti dirobek di bagian leher. Ini seperti gigitan harimau, teriak salah satu warga lagi. Semuanya menahan nafas sesaat, memikirkan apa sekiranya yang masuk akal. Masuk dan membunuh Bapak dan Meme Ketut dalam ruangan dengan pintu tertutup. Apa hewan itu masuk dari pintu belakang? Salah satu warga melakukan pengecekan, dan pintu belakangnya terkunci. Begitu juga dengan jendela-jendelanya. Tolongin, tolongin! Seorang warga berteriak dari arah selatan, masuk ke pekarangan Pak Ketut dengan tergopoh-gopoh. Warga sontak saja mengecek apa yang terjadi. Ada apa? Tanya warga dengan suara bergetar. Lode memakan sapi yang sudah mati di sebelah selatan. Saya tidak berani menangkap, takut. Jelas warga itu dengan nafas ngos-ngosan. Sontak saja membuat beberapa warga yang mendengarnya langsung pucat di tempat. Baiklah, ayo cari dia sama-sama. Salah seorang warga mengajak warga lainnya berjalan ke arah selatan. Dan benar saja, apa yang dikatakan warga itu. Luhde, anaknya Pak Ketut yang gila itu memang berada di samping bangkai sapi. Tapi sekarang gadis itu tergeletak di tanah bersama bangkai sapi. Wajahnya seperti membusuk, membuat beberapa warga langsung balik kanan karena tidak kuat untuk melihatnya. Seorang warga kembali ke pekarangan Pak Ketut yang masih ada beberapa orang di dalamnya. Termasuk si Wengi sudah ada di situ di pekarangan Pak Ketut. Bu Bidan, kami menemukan Luhde, tapi dia sudah tidak sadarkan diri. Apa ibu bisa memeriksanya sekarang? Tanya warga itu. Wengi jelas bisa melihat bingar ketakutan yang tercetak jelas di wajah orang itu. Oh baik Pak, bawa saja dulu dia ke puskesmas sementara, jawab Wengi. Beberapa saat kemudian, warga menggotong tubuh Luhde yang kurus kering. Mereka tampak menahan nafasnya karena bau bangkai hewan menyengat dari tubuh gadis itu. Ya Tuhan, gumam Wengi spontan. Namun dia harus menguatkan diri. Warga pun meletakkan Luhde di tempat tidur. Wengi memeriksanya secara detail. Wengi lantas terdiam, menundukkan kepalanya sejenak. Detik berikutnya menatap satu-satu wajah warga yang berdiri di sekitarnya. Dia sudah meninggal, jelas Wengi. Sumpah, tenggorokannya terasa tercekik. Kenapa gadis ini mengalami hal ekstrim seperti ini? Apakah gara-gara memakan sapi? Tubuhnya kurus kering dengan wajah seperti itu. Kenapa orang tuanya tidak mengobatinya dan membiarkannya mendekam di rumah dengan kondisi separah ini? Kami pernah mendengar kalau Bapak Ketut itu menukarkan anaknya pada makhluk tak kasat mata, menukarkannya sebagai tumbal agar dia ditakuti banyak orang. Terlihat terhormat dan kaya raya dengan hasil kebun super melimpah, yang secara ajaib dalam satu malam tiba-tiba buah jeruk dan kopinya berbuah sangat banyak seperti renceng anggur. Warga sekitar sampai terheran-heran. Setelah itu, Luhde, anak perempuan Pak Ketut itu tiba-tiba jatuh sakit selama bertahun-tahun. Kami tidak tahu pasti, tapi hasil kebun satu malam yang tidak wajar itu membuat kami menyimpulkan ada suatu perjanjian di baliknya. Luhde menjadi seperti orang gila, dan kita melihat sendiri kalau dia yang memakan jeroan sapi itu sangat tidak wajar. Sepertinya mungkin itu adalah salah satu isi perjanjian. Entahlah. Jelas seorang kakek tua, seolah bisa membaca pikiran Wengi, lalu mengirimkan jawaban secara langsung.
Wengi mengangguk sekilas, lalu memperhatikan adonan kering yang menempel pada luka-luka di wajah Lude. Wengi menyentuhnya sekilas. Ini adalah adonan tanah liat yang sumbernya dari gelas tanah liat yang ada di kuburan. Saya sebagai teman Bapak Ketut melihat sendiri Pak Ketut pergi ke kuburan dan mengambil gelas tanah liat. Sampai di rumah dia menghancurkan gelas itu, membuatnya menjadi adonan kembali dan mengobati wajah Lude dengan itu. Jelas seorang wanita parubaya. Dek! Sontak saja membuat Wengi menahan nafasnya sejenak. Itulah mengapa Bapak Ketut waktu sandikala terdahulu pergi ke kuburan. Saat Wengi mengikutinya dari belakang, Wengi kira Bapak Ketut akan ngeleak, tapi ternyata mencari gelas tanah liat di kuburan. Kenapa gelas tanah liat digunakan sebagai obat ya? Tanya Wengi. Itu kata dukun, jawab wanita itu, menyebabkan Wengi langsung mengangguk. Pelaku di balik jeruan hewan yang hilang itu adalah Luhde, anaknya Pak Ketut yang gila. Jelas sudah. Bapak, Mimi Ketut, juga Luhde sudah dimakamkan. Wengi hadir waktu itu. Dengan jelas melihat anak lelaki Pak Ketut yang meraung-raung dengan tangisan pilu, duduk di atas tanah lalu mengamuk seperti anak kecil yang minta mainan. Pilu tentu dirasa oleh Wengi. Setelah penguburan itu, Wengi kira anak lelaki Bapak Ketut akan tinggal di desanya barang sejenak. Namun ternyata dia langsung balik ke kota. Sedangkan Wengi benar-benar takut untuk tidur sendiri di puskesmas sementara. Maka ada beberapa gadis yang juga menginap di sana. Namun itu tidak cukup untuk mengusir ketakutan Wengi. Sebab setiap malam Wengi mendengar tangisan yang sangat mirip suaranya dengan Pak Ketut di sekitar rumahnya itu. Para gadis yang menginap di sana juga mendengarnya. Maka pagi itu Wengi meminta Anggapati untuk mengantarnya di mana ada telepon umum. Sebuah motor butut digunakan oleh Anggapati untuk mengantar Bu Bidan ke desa sebelah. Sebab di sana ada warga yang memiliki telepon. Wengi menceritakan itu semua pada rekan kerjanya yang ada di Denpasar. Wengi tidak kuat. Juga menelpon anak lelaki Pak Ketut. Untung Wengi sempat meminta nomor teleponnya. Singkat cerita, Wengi bertekad untuk meninggalkan desa itu. Wengi baru saja mengemas barang-barangnya, memasukkan ke sebuah koper hitam dan sebuah tas kecil. Sore itu, bapak sopir yang mengantarnya pertama kali ke sini itu sudah menunggunya di depan puskesmas sementara. Setelah yakin semua barang-barangnya masuk ke dalam koper dan tas, Wengi segera menyeretnya ke dalam mobil, dibantu oleh Pak Sopir. Sedangkan Wengi kembali berbalik ke puskesmas sementara, lupa menutup pintunya. Pesan anak lelaki Bapak Ketut ditelepon, tinggalkan saja kuncinya di sana. Tapi setidaknya tutup pintunya. Oke, Wengi sudah melakukannya. Pak Sopir menunggu di dalam mobil. Sore itu mendung, berkabut pula. Wengi cepat-cepat menuju mobil. Namun sebelum membuka pintu, Wengi melihat sejenak ke arah rumah almarhum Pak Ketut yang sudah kosong, seraya menyipitkan matanya. Sebab, jantung Wengi serasa mencelos ketika di jendela rumah Bapak Ketut itu ada sebuah bayangan wanita berambut panjang yang bergerak menggaruk-garuk kaca jendela. Wengi langsung membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil dengan wajah super pucat. Mobil lantas berjalan. Keadaan pun sunyi. Sampai Bapak melihatnya juga kok. Jangan takut, mereka mungkin cuma lewat, ujar Pak sopir tua itu tiba-tiba, membuat bulu kuduknya merinding. Sopir itu tidak tahu cerita apapun. Maka dari itu, Wengi terdiam sepanjang perjalanan, berusaha melupakan desa berkabut yang sungguh menyeramkan itu. Seumur hidupnya, Wengi berjanji tidak akan kembali lagi ke sana.